Hai everyone, kembali lagi bersama saya Sentela Syatika Junik. Saya berasal dari S1 Pendidikan Matematika kelas 1C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui belum apa itu kepemimpinan pendidikan? Nah, jika teman-teman belum mengetahui, yuk simak video saya di bawah ini. Let's go! Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui belum apa itu pengertian kepemimpinan dari pendidikan? Jadi, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberdayakan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti guru, siswa, dan staf untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pemimpin pendidikan ini bisa berada pada berbagai tingkat, seperti kepala sekolah, pengawas pendidikan, hingga pemimpin dalam lembaga pendidikan yang lebih besar, misalnya direktur pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik pemimpin pendidikan. Nah, pemimpin pendidikan yang efektif memiliki berbagai karakteristik penting, antara lain, teman-teman sudah mengetahui belum karakteristik apa saja yang dibutuhkan oleh pemimpin pendidikan? Nah, pemimpin pendidikan harus mempunyai, yang pertama, itu mempunyai visi yang jelas, yang memiliki gambaran tentang arah tujuan pendidikan jangka panjang. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Pemimpin pendidikan harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang dengan baik, agar bisa menyampaikan ide dan arahan dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Yang ketiga, itu empati. Nah, empati memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan staf pendidikan. Yang keempat, itu ada integritas. Integritas bertindak dengan jujur dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang baik. Dan yang terakhir, ada keterampilan dalam pengambilan keputusan. Jadi, pemimpin pendidikan harus mempunyai keterampilan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan adil dalam situasi yang kompleks. Itu sangat dibutuhkan dalam pemimpin pendidikan, teman-teman. Yang ketiga, kita akan membahas tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, ada berbagai teori kepemimpinan dapat ditetapkan dalam konteks pendidikan. Teman-teman sudah mengetahui belum apa saja teori kepemimpinan itu? Nah, yang pertama ada kepemimpinan autokratik, yang dimana pemimpin membuat keputusan secara sepihak dan mengontrol hampir seluruh aktivitas. Yang kedua, itu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis itu pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi diskusi. Jadi, dalam kepemimpinan demokratis ini, kita melibatkan seluruh anggota agar kita mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, itu ada keterampilan transformasional. Pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan mendorong inovasi dan perubahan positif. Yang terakhir, itu ada kepemimpinan laissez-faire, yang dimana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan sendiri. Kita akan memahami pentingnya kepemimpinan pendidikan yang inklusif. Kepemimpinan yang inklusif dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Pemimpin pendidikan harus dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar. Yang kelima, model kepemimpinan pendidikan berbasis budaya, yang dimana pemimpin pendidikan juga perlu memiliki pemahaman tentang budaya sekolah yang mereka pimpin. Jadi, sebelum kita mencalonkan menjadi pemimpin pendidikan, kita harus memiliki pemahaman tentang budaya sekolah yang akan kita pimpin, teman-teman. Budaya sekolah yang positif dapat meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh elemen pendidikan. Pemimpin pendidikan harus dapat menciptakan budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan rasa saling menghargai. Yang keenam, adapun strategi-strategi pengelolaan perubahan dalam pendidikan. Teman-teman sudah tahu belum strategi apa saja yang termasuk dalam pengelolaan perubahan dalam pendidikan? Kepemimpinan pendidikan yang baik harus mampu mengelola perubahan dengan baik. Beberapa strategi pengelolaan perubahan yang bisa diterapkan antara lain. Yang pertama, mempersiapkan stakeholder.
mengkomunikasikan perubahan dengan jelas kepada seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan untuk mempersiapkan guru dan staf dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, itu evaluasi dan feedback. Jadi teman-teman, kita sangat memerlukan strategi ini karena strategi ini menyediakan mekanisme untuk mengevaluasi proses perubahan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh, kepemimpinan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, seorang pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau lembaga pendidikan berkualitas. Ini mencakup pengembangan kurikulum, pembinaan dan pelatihan guru, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pemimpin pendidikan harus berfokus pada perbaikan berkelanjutan di semua aspek pembelajaran. Itu ada manajemen sumber daya dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan juga harus mengelola berbagai sumber daya yang ada, baik itu sumber manusia, keuangan, maupun fasilitas fisik. Pengelolaan yang baik akan memastikan kelancaran operasional dan tercapainya tujuan pendidikan. Yang kesembilan, itu ada kepemimpinan pendidikan dalam konteks global. Nah, dalam era globalisasi ini teman-teman, pemimpin pendidikan harus mampu menghadapi tantangan global seperti akses pendidikan yang merata, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ke-10, ada tantangan dan isu dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi sebelum kita mencalonkan sebagai pimpinan pendidikan, kita mempunyai tantangan dan isu, teman-teman. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemimpin pendidikan antara lain. Yang pertama, ketimpangan pendidikan. Yang kedua, perubahan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Dan yang keempat, ada kesejahteraan guru. Yang ke-11, kita akan membahas tentang pengembangan profesionalisme pendidikan, pemimpin pendidikan. Pemimpin pendidikan harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di dunia pendidikan. Yang terakhir, itu ada evaluasi kepemimpinan pendidikan. Kenapa evaluasi kepemimpinan pendidikan itu penting? Karena agar kita mengetahui sejauh mana pemimpin kita berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui feedback dari siswa, guru, orang tua, dan stakeholder lainnya, serta melalui hasil pencapaian pendidikan itu sendiri.